sunnah. Itu dalam maulidan ada macam membaca salawat. Baca salawat hukumnya sunnah. Nah, imbatu pulang dalam maulidan tuh ada kena makanan. Makanan hukumnya sunnah juga makanan di situ. Ya kalau Nabi menyuruh kita bermakanan di situ ada silaturahmi pulang disuruh juga. Maka dihukumilah maulidan ini sunnah. Karena berkesesuaian dengan hukum syariat sunnah tadi. Nah, satu, sekalinya sambil maulidan tak kumpul di situ secara apa bergabung-gabung bebinian laki yang duduk batatayan. Nah, itu tuh sudah menyalahi lawan aturan syariat. Nah, dulu di zaman Nabi kada ada kayak itu yang bebinian lawan laki yang batatayan beribadah itu. Nah, satu, atau misalnya ibah maulidan misalnya sakalinya bergembusan, bergitaran, alat-alat musik tak kumpulan di situ sampai drum band segala macam tak kumpulan ada berataan. Jadi sambil memulit sambil yang musik macam pulang. Nah, lalu kan tuh zaman Nabi kalau baca Quran zaman Nabi ada sudah nih. Nah, lalu jadi ini nanti sesuatu yang asalnya memang sudah diputuskan sunnah disandari. Nah, maksudnya idapi ini disandari oleh perkara yang baru. Yang ini kada dari zaman Nabi lalu jadi nyanyuk kayak itu maksudnya tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat khudh bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Mizanu Salis halaman 7. Timbangan yang ketiga, cara mengetahui bid'ahkah sunnahkah. Al-Mizanu Salis, timbangan yang ketiga, Mizanu Tamyiz Bisyawahidil Ahkam, yaitu menimbang dengan cara membeda-bedakan dengan bisyawahid, memperbandingkan al-ahkami akan hukum-hukum yang sudah baku di dalam syariat. Hukum yang baku di dalam syariat wahwa tafsiliyun, ada beberapa perincian. Yang qasimu ila aqsami syariati asittati, terbagi kepada pembagian syariat yang 6. Jadi ditimbang, dibandingkan, bisyawahid itu juga kita dibandingkan dengan hukum-hukum yang baku yang sudah disyariatkan oleh Islam ini. Itu ada 6. Jadi kemana masuknya? Nah, jadi ini yang ketiga lah. Yang pertama semalam secara ringkasnya, mengetahui bid'ah atau sunnah itu dikembalikan kepada prinsip syariat, usul syariat sama sekali, dan itu kada bisa kecuali ulama yang memang paham di bidang situ. Kadang-kadang kita masuk ke wilayah situ yang kembali kepada asal pundasi-pundasi syariat, kembali kepada dalil-dalil asal. Itu pertama semalam. Timbangan pertama, mengetahui bahwa ini ada apakah bid'ah atau sunnah. Nah, yang kedua, timbangan yang kedua, kita melihat kepada kaidah-kaidah ulama mazhab. Keputusan-keputusan hasil ulama mazhab, kita membanding ke situ. Nah, ini pun bubuhan gawian ulama juga. Kadang-kadang juga kita membanding benar ke situ karena lain kompetisi kita di situ. Nah, yang ketiga ini mungkin kawas sedikit kita mau umpati. Itu membanding kepada hasil hukum yang sudah masak, yang sudah disyariatkan oleh Islam, yaitu sudah tertulis dalam kitab-kitab. Ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah. Berarti sudah baku narannya. Jadi kena ada perkara datang yang baru, yang sifatnya baru, itu kena dihangkupakan. Hangkupakan itu bahasa Banjar ya. Maksudnya diperbandingkan dengan hukum yang sudah ada ini. Hukumnya yang 6 ini bertambah lah, kan biasanya kita tahu 5 aja loh, bertambah jadi 1 jadi 6.
Ani yakti yang ku maksud di sini al-wujuba, wajib dulu. Wan nadba sunat, sunnah. Yang digawi bapahala ditinggalkan kada berdosa itu sunnah. Wa tahrima digawi berdosa ditinggalkan bapahala tahrim. Wal karahata makruh digawi kada berdosa ditinggalkan bapahala makruh. Wa khilafal aula, nah ini penambahannya dikit nah, ada khilafal aula. Jadi hukum yang keenam dalam hukum Islam khilafal aula. Nah, jadi dilihat benda yang datang ini apakah menyesuai ke mana? Wal ibahata ibahatan ini mubah. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah hanya khilafal aula yang keenam. Nah, coba sini mandaknya apa huruf ya nih? Harusnya kan wal ibahata berdahulu hanya khilafal aula berdudi gitu nah. Nah, jadi 6 macam itu hukum yang sudah masak ketentuannya dalam kitab-kitab. Jadi kita melihat ke situ. Kamana nih cocoknya? Kalau ini berkesesuaian dengan haram, maka hukumnya jadi haram. Kalau berkesesuaian dengan makruh, hukumnya makruh. Nah, ini tuh, yang perkara yang baru ini nah. Arti yang baru semalam tuh kada dari zaman Nabi. Makanya ini nah, ini kada dari zaman Nabi ini nah. Pian timbang-timbang, kau pian menimbang nih hukumnya haram kah, kira-kira makruh kah, mubah kah, sunnah kah? Berpikir pan dulu pian. Apa ya kira-kira masuk ke mana yun ini? Zaman Nabi kada dulu. Nah, mubah masuknya. Artinya tasarruf pian, ya hendak kenapa kah? Selama kada ada larangan, dipersilahkan aja. Kecuali pian menggunakan cangkir yang terbuat dari emas tuh ada larangannya, maka jadi haram hukumnya. Fa kullu ma in haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la bu'da bihi ulhiqa bihi. Paham sudah artinya lah. Maka tiap-tiap satu permasalahan yang baru itu kena memintangi kepada salah satu hukum yang tadi. Maka kada jauh hukumnya disesuaikan dengan yang sesuai dengan pamintangannya tadi. Nah, itu artinya tuh. Ngalih paham lah pian. Jadi kitab ini dasar ngalih pian membaca sedikit, membacanya ngalih. Padahal yang mengarang orang Indonesia nih ngalih pada orang asli Arabnya sesekali. Anunya membacanya. Jadi bila inya ini berkesesuaian dengan makruh, ulhiqa bihi dihubungkan dengan yang makruh, la bu'da kada jauh hukum dari situ. Nah, itu maksudnya la bu'da di situ. Wa ma la in haza, itu tertinggal in hazanya. Wa ma dan perkara baru itu la in haza kada ada berkesesuaian dengan yang salah satu yang perkara yang 6 tadi, bahwa bid'atun, maka itu bid'ah sebenarnya. Nah, dicocok-cocokakan ke yang haram kada ada, dicocok-cocokakan ke yang makruh kada ada, yang wajib malah. Nah, itu bahwa bid'ah sebenarnya, yang asli bid'ah itu. Wa ma la in haza itu, in haza itu tinggal in haza yang di atas itu kada apa kullu ma in haza ya lah. Nah, itu. Dan ma barang apapun yang baru la in haza yang kada berkesesuaian dengan yang hukum yang 6 tadi, bahwa bid'ah, maka itu bid'ah. Wa ala hadzal mizani, dan atas timbangan yang ketiga inilah jara katsirun minal muhaqqiqin, berlaku oleh banyak para ulama yang muhaqqiq, yang mentahqiq masalah hukum ini. Arti mentahqiq itu memastikan ini haram kah? Wajib kah? Makruh kah? Ada ulama tuh yang memastikan hukum itu. Atau muhaqqiqin darahnya itu. Nah, kayak di Imam Syafi'i kita nih, kayak Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Nah, itu imam-imam yang kan mazhab kita Imam Syafi'i ya kalau. Nah, oleh Imam Syafi'inya ini kada ada bisi yang bakarinah kitabnya nih tuh. Jadi yang mengabadikan karangan-karangan Imam Syafi'i, keputusan-keputusan Imam Syafi'i itu murid-murid sidin. Murid sidin banyak, jadi banyak catatan-catatannya. Nah, lalu oleh generasi sesudah murid sidin, Imam Nawawi, Imam Rafi'i mentahqiq mana yang bujur asli dari Imam Syafi'i. Nah, tentunya muhaqqiqin dari itu. Nah, itu. Wa i'tabaraha min haitsu al-lughati litagribi. Nah, jadi bubuhan para ulama tadi itu artinya untuk sejarah pemahaman aja lah. Mereka mengambil timbangan tadi
lebih kepada yang nomor 3 ini kebanyakannya dipakai. Kasirun minal muhaqqiqin, lebih kepada yang 3 ini karena tanyaman sedikit. Kita melihat hukum yang sudah diputuskan yang sudah nyata, ada yang haram, makruh, mubah. Jadi memending ke situ. Wa i'tabaraha min haitsul lugati li taghribi. Nah, jadi ibarat contoh yang di atas tadi, Jasidin itu dari segi bahasa hanya untuk memudahkan paham aja. Nah, ini yang i'tabaraha min haitsul lugati li taghribi itu ngalih dipaham nih tuh. Jadi kadusa ingin menjelaskan tuh membahas masalah kata-kata aja. Wallahu a'lam Jasidin. Nah, bermula Allah yang lebih mengetahui. Nah, jadi 3 macam cara membanding atau mencocokkan sehingga kita memutuskan apakah ini bid'ah barang yang baru ini atau sunnah. Pertama, kembali ke prinsip asal sama sekali. Bila bersalahan, bid'ah. Nah, mengembalikan ke asal ini harus orang yang ahlinya. Yang kedua, melihat kepada kaidah-kaidah hukum ulama mazhab. Syafi'i kayak apa mutuskan kayak ini lihat di situ bila bersalahan bid'ah darahnya. Yang ketiga yang kayak kita kawan menilai apakah ini hukumnya haram, makruh, mubah. Nah, kamananya berkesesuaian. Kalau nya berkesesuaian ke haram, maka hukumnya jadi haram barang baru ini. Nah, itu pun sebenarnya perlu pemahaman para ulama juga menentukannya. Nah, jadi alangkah bahasa kasarnya tuh tasambatnya bungul, alangkah bungul benar mun kita kada ulama wani mendakan bid'ah ya Allah. Nah, sedangkan ini kan yang memutuskan ini bid'ah atau kada tuh bukan ulama sebenarnya. Tsumma qala, kemudian berkata musannif, wa aqsamuha, pembagian bid'ah pulang nah. Salah satu ada 3. Tadi kan cara menimbang mana bid'ah mana sunnah ada 3. Sekarang bid'ahnya Bang ada 3. Pembagian bid'ah nih. Pertama al-bid'u as-sharihatu. Bid'u as-sharihatu. Bid'ahnya itu jelas benar, nyata benar, terang benderang. Sharihah itu jelas di kita. Sharihah bid'u as-sharihatu. Bid'ah yang nyata, jelas. Ada keraguan, sepakat para ulama sudah tuh jelas bid'ah. Yaitu wahya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin, yaitu perkara yang baru yang ditetapkan, yang dikerjakan, usbitat itu yang sudah dikerjakan tetapi min ghairi aslin syar'iyyin, kadada rujukan syariatnya, dasar kadada lalu. Timbang yang ketiga yang tadi, yang kembali kita kepada yang Qur'annya dalil kadada, menurut para pendapat para ulama mazhab kadada, kaidah-kaidah situ kadada, dan hukum yang diinin kadada juga. Maka itu jelas sudah bid'ah. Fi muqabalati ma tabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Nah, maka ini perkara ini jelas-jelas bid'ah sudah. Contoh jelas yang bid'ah itu nah, yang dasar kadada lalu anunya. Misal kita bermasak, mengolah macam-macam makanan. Anda ke bawah pohon ganal. Nah, itu kemana mencocokkannya? Di Quran kadada suruhan yang kayak itu. Di hadis Nabi kadada. Misal lah. Nah, maka tuh nah itu bid'ah asli tuh. Digunakan seburuk-buruknya. Mun ka pohon mandak lah. Nah, ka pohon mandak. Jadi, apakah itu wajib? Kadada juga. Ini wajib kan? Apakah sunat? Kadada juga. Mandub ada juga wa ghairihi, maka hasil efek depannya apa amatat sunnatan, maka ini merusak sesuatu yang sunnah. Bila kada orang yang bila orang-orang yang melihat tuh salah paham dikira itu kena sunnah, lalu mematiakan sunnah. Bid'ah ini nih, bid'ah yang perkara yang baru ini bisa mematiakan sunnah yang aslinya, au abtalat, membatalkan kebenaran. Yang bujurnya kada kayak itu, cuma gara-gara digawe tarus lalu dianggap bujur akhirnya. Ya biar salah tapi yang mau digawe tarus bisa dianggap bujur. Apabila berdiaman berataan salah gawe, berdiaman berataan salah gawe usaha panjang tahun bisa dianggap bujur nih tuh. Nah,
Jadi membatalkan kebenaran di kita. Wa hadhihi syarrul bid'ah. Syarrul bid'ah ini adalah sejahat-jahat bid'ah di kita. Karena kada menyesuai dengan hukum-hukum syariat tadi. Wa in kana laha alfu mustanadin. Sekalipun bagi yang perkara baru ini berisi 1000 sandaran, 1000 alasan. Kada aja. Alasannya misalnya ini 1000 alasan, tapi kada menyesuai lawan hukum syariat nih. Tetap dibadakna itu yang ngaran bid'ah aja kita. Itu yang ngaran bid'ah, memang kada ada yang menyesuai hukum sunnah, kada ada, wajib kada masuk ke situ. Nah, walaupun alasannya macam-macam alasannya, alasan adat lah, alasan ini itu ya kalau segala macam. Nah, walaupun 1000 macam alasannya. Nah, minal usuli wal furu'i fala ibrata bihi. Alasannya itu macam-macam. Baik itu usul maupun furu' fala ibrata bihi, maka kada dipandang perkara yang baru tadi. Arti kada dipandang, kada usah dihiraukan di kita. Membahas usul itu panjang bin permasalahannya, furu' kada cukup waktu kita kalau membahas usul furu' itu. Nah, asani yang kedua. Napa aja sani tadi hanya? Asani dikira mengingat asani. Asani pun ya. Jadi pertama tadi bid'ah sharihah. Bid'ah yang jelas, nyata. Yang kedua ini bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Arti idhafiyah ini wahiyya allati, nah itu semuanya. Sebelahnya itu pina tulisannya pina kabur ya kalau penurun kabur sampai yang kabur ada lah sama kah? Nah, senasib berarti. Tudafu li amrin law salima minha lam tasihha al musara'atu fi kaunihi sunnatan aw ghayra bid'atin bila khilafin wa ala khilafin mimma taqaddama. Nah, itu tulisannya artinya belum lagi. Tudafu li amrin law salima minha lam tasihha al munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghayra bid'atin bila khilafin wa ala khilafin bimma taqaddama. Pemahamannya aja nah. Lah. Mun diartikan satu-satu bisa nyanyok jawabin kan mendengarin nah. Pemahaman aja nah. Bid'ah yang kedua ini bid'ah idhafi. Bid'ah idhafiyah. Arti asal makna secara kata bersandar, Bang. Maksudnya perkara ini memang sudah sunnah, tapi tak campur dengan sesuatu yang baru. Jadi bercampur. Lalu apakah karena sudah bercampur jadi bid'ah keseluruhan atau bid'ah bapalih? Itu idhafiyah ngarannya, bersandar. Misalnya kayak inilah. Kita sudah sepakat Ahlussunnah wal Jamaah maulidan itu kada bid'ah, sunnah di situ. Kenapa? Karena kita lihat perinci dalam-dalamnya apa? Di situ ada orang membaca Quran. Baca Quran hukumnya sunnah, menyesuaikan sunnah. Sunnah. Itu dalam maulidan ada macam membaca salawat. Baca salawat hukumnya sunnah. Nah, ibarat pulang dalam maulidan tuh ada kena makanan. Makanan hukumnya sunnah juga makanan di situ. Ya kalau Nabi menyuruh kita bermakanan di situ. Di situ ada silaturahmi pulang, disuruh juga. Maka dihukumilah maulidan ini sunnah. Karena berkesesuaian dengan hukum syariat sunnah tadi. Nah, satu. Oh, sekalinya sambil maulidan tak kumpul di situ secara apa bergabung-gabung bebinian laki yang duduk batatayan. Nah, itu tuh sudah menyalahi lawan aturan syariat. Nah, dulu di zaman Nabi kada ada kayak itu yang bebinian lawan laki batatayan beribadah itu. Nah, satu. Atau misalnya ibadah maulidan misalnya sakalinya bergembusan, bergitaran, alat-alat musik tak kumpulan di situ sampai drum band segala macam tak kumpulan ada berataan. Jadi sambil bermaulid sambil yang musik macam-macam pulang. Nah, lalu kan tuh zaman Nabi kalau baca Quran zaman Nabi ada sudah nih. Nah, lalu jadi ini nanti sesuatu yang asalnya memang sudah diputuskan sunnah disandari. Nah, maksudnya idhaf ini disandari oleh perkara yang baru. Yang ini kada dari zaman Nabi lalu jadi nyanyuk kayak itu maksudnya tuh. Nah, lalu dipadahkan bid'ah kah secara keseluruhan atau kayak apakah? Ini nih. Nah, itu sebenarnya bid'ah idhafi sebenarnya. Artinya sebahagiannya kada bid'ah, bagiannya bid'ah asli sebut itu tuh. Yang kedua, bid'ah bacur lawannya. Nah, bisa terjadi kayak itu di zaman ini. Bisa benar.
Jadi kalaunya di daerah nih orang berapa ya loh nih di kalaunya Maulidan tuh sekampungan bergantian sekampungan sekampungan. Nah yang kanan-kanannya ini yang remaja nah kayaknya mengundang kawannya yang di kelas bagus kan, mengundang tuh bagus loh kok kan silaturahmi, tapi yang campur-campur lakin minin nih, nah kena masuk yang lain yang rombongan lain lagi nih yang di dapur aja nih di lakian binian, maka ada bujur-bujur asli Bakarudong lalu dudukan di dapur di mana segala macam binian lakin bercampur, nah itu nyatanya sudah yang bagus tak campur lawan yang ada bagus, nah itu nih misalnya lagi nah pulang kenapa orang sapra amal kah sebetulnya mencari amal jangan apa mencari dana amal kah yang apa benarnya itu apa aja sanu aja itu bang sapra amal juga nah karena sambil bermusik di situ misalnya nah lalu jadi kacau nah itu sebenarnya bid'ah itu tapi naranya nangka itu olahraga bagus kada bagus, Nabi menyuruh kita olahraga. Tapi olahraga bareng. Lakian binian bercampur segala macam ada selawar handap pulang. Nah, zaman Nabi kan ada yang selawar handapnya dia kan dilarang nih. Nah, lalu kacau bid'ah hidup pinarnya itu. Jadi hati-hati yang bareng-bareng itulah ada peraturannya juga. Jangan asal bareng-bareng aja. Ngopi bareng, zaman ngopinya bagus. Bareng itu diperhatikan. Lawan siapa barengnya itu? Asaliso yang ketiga al-khilafiyatu bid'ah yang khilafiyah. Yang pertama sorihah, yang kedua idhofiyah, yang ketiga khilafiyah. Khilafiyah ini wahia al-mubayyinatu ala aslaini. Yatahaddu biha kullun minhuma. Faman qala bihada qala bid'ah. Wa man qala bimuqabilihi qala sunnah kama taqaddama fi dzarbil idarah wa dzikril jamaah. Nah, jadi yang kedua ini khilafiyah. Sekelompok ulama memadahkan itu bid'ah. Kelompok ulama yang lain sunnah. Nah, jadi naranya bid'ah khilafiyah naranya. Misal dzarbil idarah membangun gedung-gedung perkantoran segala macam di zaman Nabi kadang itu yang mereka bertingkat itu nah. Jadi menurut ulama yang wayah ini karena tuh di zaman Nabi kadada dan bisa memudaratkan dipadahkan tuh bid'ah. Tapi ujar yang ulama sebutnya itu dihajatkan dibutuhkan gedung-gedung kayak itu karena sesuai dengan keadaan zaman lalu sunnah. Karena kan diperlukan misalnya kayak maulah sekolahan misal. Ya kalau bertingkat 2. Nah, di zaman Nabi kadada bertingkat 2 ya lah. Nah, karena diperlukan apalagi tanahnya sempit diperlukan bertingkat 2. Nah, jadi sunnah naranya. Nah, itu naranya ada perbedaan pendapat. Wa dzikril jamaah. Kita imbas sembahyang berwirid. Berwirid ini beimbai-imbai, berjamaah, benyaring sedikit ya kalau. Nah, ini nih itu bid'ah khilafiyah sebenarnya. Ada sebagian ulama memadahkan sunnah karena ada dalilnya. Ada sebagian memadahkan itu bid'ah karena ada juga dalilnya. Karena di zaman Nabi kadada yang ujar sebagian ada dalil, memadahkan kadada yang benyaring. Dan itu memang ada hadisnya juga. Tapi oleh sebagian yang menyaring ada juga hadisnya Nabi para sahabat bisa menyaring juga. Nah, lalu karena sama-sama ada dalil maka disebut bid'ah khilafiyah naranya. Qala al-alamah Muhammad Waliyuddin atas at-Tabsyiri fi syarhil arba'in an-Nawawiyah ala qaulihi Sidin menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Jadi keras benar ini. Barang siapa memperbuat sesuatu perkara hadasan yang baru atau awa muhdisan mengerjakan atau menyediakan sesuatu yang baru juga fa alaihi la'natullah. Nah, artinya sesuatu yang baru yang kadada di zaman Nabi apa alaihi la'natullah. Ini hukum asalnya kayak itu. Wadakhala bil hadisi maka masuklah dalam hadis di sini ujar penjelasan Sidin lah yaitu al-uqudul fasidah
jual beli yang merusak. Ukut itu akad jual beli yang rusak. Bisa akad jual beli itu yang kada sesuai lawan kada sesuai lawan syariat. Misal kena aja nah, menukar misalnya, nah apa yang ditukar? Batu, makasihlah aja. Sama-sama aja. Nah ini termasuk akad yang fasidah jendarannya, yang rusak. Ingat berterima kasih aja. Harusnya kan ada akadnya. Saya jual ya saya beli. Punya menurut bahasa Banjarnya tukarlah, jangan berurupan aja terus mau tukar nih. tukar lah. Jadi hurupakannya pulang ya. Kan tukar. Saya jual ya saya beli gitu. Nah, akad narannya. Nah, kalau kita ingat berterima kasih aja tuh bagian dari akad yang rusak kita. Atau misalnya ambil barang langsung, pakai dulu, belum bakat, belum menukar segala macam, tahuai, takuring aja yang tukang penjual ini karena kebiasaan sudah hari-hari. Nah, itu termasuk akad yang rusak juga. Nah, itu termasuk bid'ah jenarnya tuh ada di zaman Nabi itu, dan itu merusak. Nah, itu termasuk dari hadasan, memperbuat sesuatu yang baru, yang tak salah nang kayak itu. Itu masuk di situ Jasiden. Kayak itu juga termasuk juga wadakhala fil hadis juga al hukmu ma'al jahli wal jauri. Mau memutuskan sesuatu perkara ini bagi jahli, padahalnya dengan zalim orang memutuskan perkara nih, dan pengadilan misalnya ada keputusan, ada sebuah pertentangan segala macam, memutuskan dalam keadaan jahil lawan zalim. Nah ini pun bid'ah juga, masuk bid'ah man ahdasa hadasan. Terjadilah kada zaman ini terjadi ya. Nah berarti itu hadasan sebenarnya, memperbuat sesuatu yang baru yang kada ada di zaman Nabi. Nah itu maksudnya yang bid'ah yang tercela. Pokoknya banyakkan duit tuh bang, yang mana banyak duit itu yang menang. Itu termasuk man ahdasa hadasan, sehingga sampai menjadi sebuah kebiasaan adat di kampung. Punya bila kada berduit kalah, yang berduit yang menang. Nah ini termasuk bid'ah yang jelek juga kita. Itu yang dimaksud sesuai dengan man ahdasa hadasan tadi. Wa nahwi dzalika, dan banyak lagi jasidan mimma la yuwafiqu syar'at, sesuatu yang barang baru yang kada berkesesuaian dengan syariat. Banyak nih tuh. Itu maksudnya wa kharaja anhu. Nah, mala yukhraju an dalil syar'i. Nah, kal masail ijtihadiyah allati laisa bainaha aw baina adillatiha rabitun illa dzannal mujtahidi. Kada termasuk bid'ah yang jahat yang kayak ini nah. Nah, kada termasuk bid'ah yang jahat yang kayak ini. Itu kada mengartikan lah. Nah, yang artinya arti keluar itu kada termasuk bid'ah yang jahat. Kada termasuk dalam hadis yang barang siapa memperbuat yang baru maka atasnya laknat Allah. Oh gitu, hadis itu kan sarang bener itu ya kalau. Nah itu tuh bagi yang memang dasar jahat. Tapi kalau yang ini aja sih kada termasuk. Nah apa nih tuh? Kita batil mushaf. Nah seperti menulis Al-Quran. Di zaman Nabi hidup kada ada Al-Quran itu ditulis. Zaman kita tuh penting menulis. Memang kada ditulis kayak apa kita hafal. Lain para sahabat mendengar langsung hafal. Kita yang nalihai pembabal ini paksa ditulis ya kalau lalu ada tulisannya. Jadi tulisan Quran sekarang ini bid'ah sebenarnya. Waktu zaman Nabi hidup kan ada bertulisan Quran tuh. Nah maka sesuatu yang baru nadanya tuh Quran bertulis yang sekarang nih, yang berkitab ya kalau yang berjilid itu sesuatu yang baru, tetapi kada termasuk bid'ah yang rusak. Nah wa tahriril madzahib sama juga. Tahrir madzhab ini gawian orang-orang ulama, malah tahrir madzhab ini artinya memilih-milih mana yang bujur, keputusan-keputusan mazhab mana yang salah. Ini gawian Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini nih. Nah, itu di zaman Nabi kada ada. Di zaman Nabi para sahabat tuh apa ajar Nabi? Itu zaman sahabat, ajar Nabi gawiannya. Itu. Tapi kalaunya yang di zaman para Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu kada kawas ini karena banyak
Banyak hukum-hukum yang kada bujur. Lalu sidin teliti. Nah, penelitian yang menimang-nimang itu perkara yang baru. Nah, tahriril madzhab narangnya, dan itu pun kada termasuk bid'ah, dan itu malah penting. Bakutubin nahwi wal hisab. Nah, walidha, karena itu qassama Ibnu Abdissalam al-hawadisa ila ahkamil khamsati. Karena itu membagi-bagilah Imam Ibnu Abdissalam akan hawadis. Hawadis ini perkara-perkara yang baru tadi, ilal ahkamil khamsah, kepada 5 hukum. Nah, jadi kadang-kala dipadahakan hadis bahwa sesuatu yang baru itu pasti dapat laknat Allah Ta'ala, karena melihat dari hadis yang Nabi tadi, man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa'alaihi la'natullah. Kadang-kala disamaratakan tuh jasidin kadang-kala, maka dibagilah menjadi 5 macam. Pokoknya ujar sidin al bid'atu, tapi dulu lah, bermula bid'ah itu jasidin fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu perkara yang dikerjakan sekarang ini lam yu'had, yang tidak terjadi fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi. Nah, itu dulu bid'ah, dikerjakan sekarang dan di zaman Nabi kada ada contohnya. Kada digawe di zaman Nabi, itu bid'ah dulu. Nah, perkara yang kaya itu untuk kekinian itu jar Imam Ibnu Abdissalam, pertama itu bagi 5 ya. Kalau pertama wajibatun, ada yang bid'ah itu wajib. Walaupun di zaman Nabi kada ada, tapi kita wajib menggawin itu. Kata allumin nahwi, seperti belajar ilmu nahu. Itu wajib, tapi wajibnya kifayah Bang lah. Kan wajib ada 2 ya Allah, ada ain, ada kifayah. Nah, wajib kifayah. Amun kita wahini nah, kada ada yang belajar nahunya. Lalu paget, kada dos berarti belajar nahu, maka kada ada lagi yang kau bisa memaham Al-Qur'an kena. Memaham kitab kada bisa lagi, maka hilanglah ilmu agama. Maka menjaga ilmu agama tetap ada, dihajatakan belajar ilmu alat yaitu nahu. Maka mau kada mau belajar ilmu alat pun jadi wajib, karena menjaga ilmu agama ini wajib. Nah, cuma wajibnya kifayah. Bila di suatu kampung itu sudah ada mewakili, kada usah beratan kan. Untuk beratan lagi bagus lagi. Siapa tahu misalnya kan yang seikung hajat, seikung itu meninggal dunia, bisa mengisah. Nah, wa garibil kitab. Nah, garib itu artinya lapas-lapas yang asing dalam Al-Qur'an. Itu pun bila kada ada dijelaskan, dipelajari oleh ulama generasi sekarang ini, bisa kena pagat keilmuannya itu, lalu kada paham lagi kita maksud yang garib-garib. Arti garib itu yang jarang didengar di Al-Qur'an tuh kata-kata itu. Nah, mun kada dijelaskan, kada ditafsirkan itu, mun di zaman Nabi kan kada ada itu. Para sahabat kenapa kada menafsirkan yang garib-garib itu, artinya yang jarang-jarang didengar tuh, karena mereka sudah paham aja. Tapi kalau kita generasi kita Bang, kada memahamnya. Jangan kan memaham garib, memaham baca Quran saja kita ngalih. Ya kalau bisa masih a b. Nah, maka mau kada mau mempelajari yang garib-garib di Al-Qur'an itu pun termasuk wajib juga hukumnya, tapi wajibnya kifayah. Nah, sama pian belajar tajwid. Kalau belajar tajwid itu hukumnya fardu ain, tapi belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran secara keseluruhan itu fardu juga, tapi fardu kifayah. Nah, amun berataan ingat tajwid aja berataan kada sampai ke ulumul Qurannya, itu berdosa sakampungan. Karena harus ada juga yang menjaga Quran ini supaya tetap asli itu, nah, kemurnian tafsirnya dan penjelasannya segala macam itu. Satu sudah yang termasuk wajib, yang semalam yang pedahkan julun pesawat ya, kalau jadi wajib mun kita kadang bisa berkunjung yuk paksa pesawat anak menaik haji, maka maulah pesawat pun jadi wajib. Tapi kada wajib berataan maulah pesawat, kan ada perwakilannya ya, kalau mun berataan maulah pesawat jadi wajibnya wajib kifayah namanya. Was sunnatu, nah sunnah pulang. Bid'ah yang kedua, bid'ah sunnah. Mimma yutawaqqafu fahmu syariati alaih. Sesuatu yang berkesesuaian dengan tujuan dari syariat atau tujuan dari kemaslahatan syariat, itu maksud pahmu syariat itu kemaslahatan syariat. Bila inya ada kebaikannya sesuai dengan tujuan syariat, dihukumi sunnah. Walaupun barang itu barang baru. Nah, dihukumi sunnah. Contohnya apa tuh? Pikirkan seorang. Apa contohnya yang sunnah-sunnah tuh?
bila bertujuan sesuai dengan maqasidus syar'i larangnya, artinya sesuai dengan tujuan syariat, kemaslahatan syariat, maka dihukumi sunnah. Muhrimatun, ada juga yang diharamkan bid'ah itu. Kama dhahabi, seperti adanya mazhab Qadariyah. Di zaman Nabi kada ada mazhab Qadariyah itu. Qadariyah ini bahari kalau ini sambatannya berubah nama Mu'tazilah narannya. Nah, Mu'tazilah ini kaum bubuhan cakap kita di kayak bahasa kitanya rasionalis ya kita. Artinya ini berpikirnya ninto berpikir secara akal manusia aja. Bila rajin pintar, bila kada rajin bungul. Bila rajin berusaha sugih, bila kada cangkal berusaha miskin. Nya itu aja sama dengannya. Kalau kita Asy'ariyah Maturidiyah ini kada kayak itu. Wal Jabariyah, Jabariyah ini saraba Tuhan. Kada ada ikhtiar makhluk. Maksudnya Tuhan beratan yang becuntan Tuhan, yang bejinah Tuhan, Jabariyah itu. Wal Mujassimah. Nah, Mujassimah ini ya yang memadahkan Tuhan bertempat, Mujassimah naranya. Nah, itu di zaman Nabi kada ada itu. Sekarang ada, maka disebut bid'ah yang diharamkan narannya. Kenapa diharamkannya? Karena berkesesuaian dengan larangan-larangan syariat. Nah, itu maka diharamkan. Wa mandubah, dan bid'ah yang sunnah yang keberapa nih? Yang keempat lah. Ka ihdasir rubuti wal madarisi, seperti memperbaharui pondok. Rubut tuh kalau nya ditarim ada rubat tarim aja. Pondok kita sini pondok pesantren. Nah, memperbaharui pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren di zaman wahini bang ada. Nah, apa hukumnya? Lihati bagus kada? Tujuannya, kalau tujuannya bagus maka dihukumi mandubah narannya. Arti mandubah ini disenangi ya kita, dikatujui. Nah, wal madaris, sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah, nah kayak itu. Wa kullu ihsanin lam yuhad fil asril awal. Maka apapun itu, walaupun itu kada lam yuhad fil asril awal, kada ada di zaman Nabi, tetapi kullu ihsan,